Sebentar, hostnya siapa ya? Karena kita butuh recordingnya juga Pak untuk mempelajari juga gitu ya. Ya, siap. Sebentar, saya catat dulu. Saya cek sudah bisa share screen Pak. Kalau saya masih belum, Pak Wiawan. Gimana ya? Iya. Iya, soalnya kalau misalkan apa mau sedikit menjelaskan tanpa apa tanpa lihat tampilan mungkin agak susah dimengerti mungkin Pak Wiawan ya. Lebih baik kayak Iya saya sih sambil Pak. demoin gitu. Heeh. Pak, kalau ini Pak, apa namanya? Bapak dapat linknya, link Zoom dari siapa Pak? Dari Pak Dias. Oh ya udah saya coba WA dia dulu Pak. Ya, siap. Share screen. Pak Wiawan, kalau Pak Wiawan nggak bisa ngasih akses ke saya, ini kan saya cek hostnya Pak Wiawan kalau di Zoom ya. Oh gitu, saya coba nih Pak. Ya, boleh. Oh coba Pak, Oke, oke, siap. Ah ya, udah bisa. Makasih. Oke. ya silakan Pak. Ya, izin selamat sore Pak Wiawan dan rekan-rekan. Jadi tadi ada informasi dari Pak Dias ya terkait dari pihak SIPDRI mau mau kayak mengkomparasi antara sistem yang telah ada di SIPDRI dengan sistem SPB. Kurang lebih seperti itu Pak Wiawan ya. Nah, kemudian mungkin di sesi meeting sore ini saya akan menjelaskan secara singkat mungkin ya. Jadi sebenarnya SPB itu terbangun dan terintegrasi. Mohon maaf Pak, suaranya hilang di saya aja atau di yang lain juga ya? Ragan, suaranya hilang nggak nih Pak, Pak Arya? Tes, tes, tes. Hilang. Ya, yang tahu dia Pak. Dia tahu. Ya, yang mencari. Oh, Silakan Pak, dilanjut Pak. oh ya, maaf kemute Pak Wiawan. Ya, kemudian ada sistem RSS Pak Wiawan. Jadi sistem RSS ini secara integrasi nggak langsung masuk ke SPB, tapi dia masuk terlebih dahulu ke sistem Musrembang.
Kemudian dari sistem emus remang ini dilakukan penelahan reses, misalkan masuk ke SKP di mana atau masuk ke OP di mana. Nah, setelah dari emus remang ditelaah, masuklah ke sistem SPB ini. Nah, selanjutnya ada e-hibah. Sebenarnya dari e-hibah ini secara SPB masih dalam pengembangan untuk integrasi datanya, baik itu integrasi data maupun integrasi fitur antara e-hibah dengan SPB. Nah, selanjutnya ada e-harga. E-harga ini adalah sistem yang untuk mensuplai data komponen yang akan dipakai untuk input APBD di sistem SPB. Jadi OPD menginput atau mengajukan usulan komponen baru pada sistem e-harga ini nantinya. Nah, selanjutnya ada RKBMD. Nah, itu juga kita terintegrasi dengan sistem ini, di mana kita menarik data dari ERKBMD ini untuk melihat data yang diinput oleh OPD sebelumnya pada sistem ini, lalu iya, baik itu untuk kebutuhan apa, kebutuhan barang. Nah, lalu nanti di sini operator dari OPD bisa ngelihat apa yang telah dia usulkan di RKBMD untuk disesuaikan sistem SPB. Itu hanya sebagai referensi. Ini e-budgeting ini mungkin sistem yang lama. Ini juga sistem SIPKD, sistem yang lama. Dan ini LPSE, ini kita udah nggak ini. Masih pakai lelang. Iya, kita masih lelang-lelang masih ini. Nah, Koneksi. Nah, kemudian ada sistem Emonif. Emonif ini untuk apa namanya melakukan monitoring dan evaluasi hasil input SPB dari sistem SPB. Dan ada sistem e-berita acara pembahasan. Ini sistem yang masih terbilang baru. Jadi eh, selama ini kan berita acara yang dilakukan oleh Banggar dan Komisi masih lewat Excel. Nah, eh, ke depannya dan mulai sekarang dan ke depannya kita akan terintegrasi baik secara data ataupun secara angka-angka yang telah dibahas di berita acara. Nah, mungkin saya tampilkan secara singkat untuk yang RPJMD ini. Pak, ini sebentar Pak, sebelum sampai ke sana Pak. Boleh saya Ya, ini apa ya, silakan. komentarin Pak. Silakan Pak Kalau Wian. saya ngelihat Pak, ini kita coba sedikit highlight juga yang SPDRI. Jadi di SPDRI ini sebagian besar ada ya Pak ya. Ini saya coba terjemahkan ya Pak ya. Kalau RPJMD itu di Hmm, SPDRI ini masuknya ke perencanaan, SPD perencanaan ya, Pak. Nah kalau ya. aktivitasnya tadi apa ya Pak ya? Soalnya tadi kayaknya ke mute Pak, yang aktivitas Pak. Ya. Aktivitas itu sebenarnya sistem eh, cloningan dari SPB, cuman fitur-fiturnya di diperkecil dan di aktivitas itu fungsinya untuk menginput komponen. Jadi di SPB ini dia hanya ada sampai level kegiatan saja Pak Wiawan. Sebagai contoh, Oke. dia cuma ada sampai level sub kegiatan aja, jadi nggak ada level aktivitas. Nah, di aktivitas lah kita bisa ngelihat sampai level aktivitas sampai komponen-komponen yang udah diinput. Sebentar. Nah sebentar Pak, tadi yang tadi itu portal ya Pak, yang tadi itu halaman portalnya aplikasinya DKI ya Pak ya. Betul, betul. Nah untuk Betul. SPB sendiri yang RKPD itu Renja itu di itu ya di SPB ya. Iya, betul. Untuk Renja, iya betul di SPB. Jadi antara aktivitas dan SPB itu sebenarnya jalannya barengan, Pak Wiawan. Iya, heeh. Jalannya barengan. Jadi di SPB ini sekarang ini lebih ke fitur supervisi-supervisi. Misalkan contoh di aktivitas dia nginput, contoh fase range Pak Wiawan ya. Pada fase range dia nginput subkegiatan baru. Subkegiatan baru. Nah, misalkan ini udah jadi contoh ini subkegiatan baru yang udah diinput sama operator, nanti di supervisinya sama penyelia Bapeda atau BPKD di sistem SPB. Jadi secara data dia benar-benar real time sama. Nah ini nanti supervisi di sini penyelia-penyelia di contoh Sebentar Pak, ini kalau kalau input subkegiatan tadi di mana Pak? di sistem aktivitas. Oh aktivitas juga di subkegiatan juga di aktivitas. Ya betul. Jadi Berarti aktivitas itu sederhananya kertas kerjanya SKPD Pak Wiawan. Jadi SKPD input subkegiatan, input indikator, input komponen rekening itu di sistem aktivitas. oke, soalnya gini Pak, berarti kan kalau DKI itu menganut RKPD dengan rincian sama dengan RI ya Pak ya. Iya, Berarti aktivitas dan segala macam itu di dalam satu menu aplikasi tadi, aktivitas. Dia mau input
Dia menginput kegiatannya, dia menginput indikator di urusan-urusannya RKPD itu semua dan sampai dengan rincian belanja, aktivitas semuanya di aplikasi yang namanya aktivitas gitu ya Pak ya. Iya betul Pak Wiwan. Oke. Pak bisa kembali lagi Pak ke landing page yang tadi Pak, yang portal. Ya. Oke, aktivitas ini berarti kalau di kita sebutnya subkegiatan, kemudian rincian dan rincian gitu ya. Iya betul betul Pak Wiwan. Pak, ada pemisahannya nggak Pak antara perencanaan dan penganggaran Pak di aktivitas ini? Secara pemisah untuk menu tidak ada, tapi secara tahapan dia ada. Jadi antara SPB dan apa namanya dan aktivitas dia ada ini menu pemisah tahapan. Oke, oke Pak. Oke. Jadi Jadi sebenarnya saya bisa bilang gini Pak, perencanaan ya, penganggaran ini untuk penginputan subkegiatan, aktivitas, rincian belanja, rekening dan seterusnya itu sebetulnya di dalam satu aplikasi yang membedakan itu tahapan di perencanaan dan apa namanya tahapan penganggarannya. Tahapan ya perencanaan betul. penganggaran ini dikoncat ya Pak ya, tinggal kita pilih aja nanti tahapan apanya. Nah, kalau di STPD RI itu sebetulnya konsepnya dua aplikasi yang berbeda Pak. Jadi tahapan apa namanya tahapan Rencana. perencanaan itu dari mulai persiapan, musrembang dan seterusnya itu satu aplikasi tersendiri. Lanjut lagi ke dari KUA sampai dengan APBD itu satu aplikasi tersendiri Pak. Nah kalau saya ngelihat DKI ini nyambung gitu ya Pak ya, ngeling gitu ya. Iya betul betul Pak Wiwan. Oke Pak. Pak boleh kembali lagi Pak ke beranda Pak. Siap. Oke. Nah berikutnya saya mau coba tebak dulu nih. IRSS ini Musrenbang ini aplikasi yang berhubungan dengan usulan musrenbang dari mulai musrenbang kelurahan, kemudian forum OPD sampai dengan masuk ke RKPD gitu ya Pak ya. Betul gitu bukan Pak? Betul betul Pak Wiwan betul. Oke. Level terendahnya apa Pak di musrenbang Pak? Rembuk RW ya? RW ya, ada RW Iya ya. RW, level RW. Ha. Kalau Kan ada perorangan itu nggak ada Pak, perorangan nggak? perorangan usulan langsung dia. Jadi ada apa? Sebenarnya dari Musremang itu kan ada terbagi jadi tiga ya, ada rembuk RW, usulan langsung dan juga reses. Nah, di rembuk RW itu ada level-levelnya lagi, level Pak, sebentar Pak, saya coba catat ya Pak ya. ya siap Saya siap. coba catat nih, takutnya ini. Jadi musrenbang terdiri dari RW ya Pak ya, remuk RW. Rembuk RW, usulan langsung Oke Pak, lanjut Pak. dan juga ireses. Rembuk RW, usulan langsung dan juga ireses. Bukan ireses tapi usulan reses, usulan reses. Oke. Kalau usulan langsung ini mencakup masyarakat tadi ya. Itu yang input langsung perorangan, bukan diwakilkan oleh wilayah RW. Kalau yang instansi atau organisasi Pak, kelembagaan gitu Pak, bisa mengusulkan nggak Pak? Eh enggak ya, secara secara apa? Secara ini sebenarnya bebas-bebas aja nih mau mau orang instansi atau gimana, tapi kebanyakan ini warga langsung sih Pak Wiawan, warga Karena langsung gini Pak, DKI. Ya. nah Ah, ini kalau di RI Pak, iya. di RI itu untuk perorangan ada, nah untuk yang lembaga juga ada Pak. Pemisahannya adalah statusnya. Kalau dia lembaga, maka identitas yang diperlukan di tahapan input sampai dengan verifikasi itu semuanya identitas organisasi Pak. Ada dia punya NPWP-nya, dia punya kalau kalau dia lembaga usaha dia punya usahanya, kalau dia lembaga organisasi masyarakat dia punya apa namanya SK dan seterusnya. Nah, untuk yang ini Pak, untuk yang di SPDRI itu, untuk yang RW itu tidak ada spesifik ya. Jadi perorangan yang nanti dia memberikan keterangan bahwa dia mewakili RW tertentu, itu masuknya ke perorangan Pak. Jadi perorangan itu bisa langsung, dia juga bisa secara tidak tidak formal dia bisa mewakilkan dirinya sebagai RW tertentu gitu Pak. Jadi kalau di RI hanya ada dua. Nah, Oh hanya dua. Ah. eh, kalau usulan reses Pak, ini kan di depan ada menu tersendiri Pak. Reses Pak itu bagian dari situ bukan Pak? Di beranda Iya, tadi ada jadi menu reses. di sebentar. Ini ya. Nah, yang ini Pak Wiawan ya atau yang Ya, tadi di betul Musrembang? Pak. Yang reses tadi ada, tapi tadi begitu saya klik ya tadi Bapak klik yang menu musrembang tuh ada reses saya lihat Pak.
ini ya. Nah itu Pak, ada ya. Iya. Itu yang Nah, depan itu bukan Pak? iya, enggak. Sebenarnya si Reses ini, dia itu kita ngambil data dari RSS. Jadi eh, ini di sistem RSS ini beda, bukan bukan kami yang menghandle, tapi kami mengambil data dari sini. Jadi misalkan contoh anggota dewan habis melakukan apa namanya usulan-usulan dari serap aspirasi dari masyarakat, kemudian mereka kan biasanya langsung input di sistem ini, langsung input di sistem ini di RSS persidangan. Nah, hasil inputan yang dimasuk ke RSS persidangan disuplai ke sistem Emusrenbank, disuplai ke sistem Emusrenbank untuk dilakukan pemilahan SKPD-SKPD-nya. Contoh di apa di RSS persidangan dia nginput SKPD awal Dinas Kesehatan. Nah, kemudian kata kata Bapeda misalkan yang sebagai sebagai pengampu ininya, oh ini harusnya nggak masuk ke dinas kesehatan nih, masuk ke puskesmas. Nah, dilakukanlah pemilahan atau penelahan di sistem Emusrenbank ini. Dilakukan. Oh, jadi yang saya tangkap gini Pak, kan sebetulnya di dalam alurnya reses itu kan ada proses penginputan di sisi proses ini ya, proses apa namanya birokrasi di sisi dewan ya Pak ya. Nah, Iya, dari mulai rapat-rapat kemudian menghasilkan usul sampai dengan dia ketemu usulan yang sudah siap dialirkan ke Musrenbang itu di reses mm, ya Pak ya. iya, Nah, begitu datanya sudah masuk ke Musrenbang, baru dia dialirkan ke OPD, dibahas di tingkat ya, OPD dan seterusnya ya Pak ya, sampai dengan masuk ke RKPD gitu ya Pak ya. betul betul. Ya, dan nanti dari sini masuk ke si uh, sistem SPB buat di fase RKPD. Jadi di RSS itu proses ininya ya Pak ya, proses internal dewannya gitu saya lihat itu dalam Betul betul mengusulkan. betul. Iya betul. Nah, ini ada perbedaan Pak di RI. Jadi di RI itu proses ini tidak ada Pak, proses internalnya itu atau IRSS-nya ini tidak ada. Jadi anggapannya usulan yang masuk ke menu reses pokir di SIPDE perencanaan itu dia udah jadi Pak, udah jadi tinggal diverifikasi oleh satuannya dan kesananya mengalir sampai dengan masuk ke RKPD atau renjanya seperti itu Pak. Ketemu lagi nih Pak Oh, perbedaan. iya iya iya. Lanjut Pak ke tadi Pak ke landing page lagi Pak. Ada ya? Ya, ini Oke, Pak Wiwan ya. saya coba telah dulu ya Pak ya. Nah ini ada hibah. Mm-mm. Hibah ini kalau saya coba tebak ini aplikasi yang nantinya akan hibah ke lembaga atau perorangan ya Pak ya. Dan ini di Ya, Pelanggaran ya Pak ya levelnya. betul betul Oh. Pak Wiwan. Nah kalau di RI ini sebenarnya hibah ini hibah itu bagian dari proses penginputan sih bahkan modul pun bukan kalau di RI. Jadi nanti pada saat apa namanya budgeting untuk hibah ini baik itu perorangan ataupun by name by address-nya ini menjadi bagian dari tengah-tengah prosesnya pelanggaran Pak. Tidak dibuat menu khusus. Gitu ya Pak ya? Iya, Oke. iya. Sebenarnya dari apa namanya? Dari sisi SPB pun ada proses penginputan hibah berbentuk aktivitas. Jadi aktivitas ini dia ada kategori-kategorinya Pak Wiawan, izin sebentar. Ada kategori-kategorinya. Nah, contoh misalkan dia ada ini kategorinya umum. Nah, kita bisa nginput kategori hibah. Mungkin di ini ya, case Bangpol biasanya. Satuan Ya, yang biasanya ke Bang Pol tuh Pak. buat partai politik atau Iya. apalah gitu. Kalau enggak kayak memang ini Pak dinas apa sosial biasanya. Iya. Oh iya sih susah nyari lumayan susah. Ya, pokoknya di sini ada pemisahnya tuh ada kategorinya. Jadi ada kategori hibah. Nanti pas input komponen itu, input lagi nama lembaganya apa, terus alamat lembaganya apa, nama komponen hibahnya apa, kemudian jumlah yang akan diberikannya berapa. Nah, adapun untuk hibah ini sebenarnya dia hanya sebagai referensi ya, hanya sebagai referensi OPD di awal sebelum masuk ke fase penganggaran di SPB. Jadi sebelum dia mau menginput hibah di SPB, kemungkinan dia menginput dulu di sistem e-hibah. Jadi sebagai acuan bahwa oh ini di awal sebelum masuk ke fase input penganggaran di SPB udah nginput hibah. Jadi nanti ketika mau nginput di SPB nggak perlu pusing lagi gitu. Kemungkinan seperti itu. Karena kami pun untuk sekarang ini masih belum terintegrasi secara data ataupun fitur, tapi memang sedang dalam proses pengembangan integrasi baik secara data ataupun fitur di SPB-nya antara hibah.
Oke Pak, saya coba ini Pak ya. Nah ini kan yang saya tanggap hibah ini kayak penginputan referensinya ya. Referensi Iya, dari betul. proses bisnis hibah yang ada di aktivitas gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk sampai ke sana Pak, ini kan tadi tadi saya lihat penginputan by name by address itu ternyata bisa juga ya di aktivitas ya. Langsung di Iya, aktivitasnya. bisa. Iya, Nah, bisa, Pak Wid. nah contoh data yang merefer ke hibah tuh apa Pak? Data apa misalnya? Oh, sebentar. Yang tadi Jadi, dianggap sebagai referensi. uh, data yang sebagai referensi itu yang nantinya akan benar-benar terintegrasi itu lembaganya Pak Wiawan. Jadi dia Hmm. lembaganya benar-benar contoh misalkan di Ehibah dia nginput partai politik A misalkan. Nah, di SPB nanti udah otomatis ada combo box partai politik A. Terus kemudian di Ehibah misalkan dia ngasihnya 5.000, ya di SPB dia udah keset otomatis 5.000 dan nggak bisa diubah-ubah lagi. Kalau sekarang ini karena masih belum terintegrasi secara fitur ataupun data, dia nama lembaganya masih bisa meleset dari yang dia input di sistem e-hibah dan angka yang dia input di sistem e-hibah pun bisa beda dengan yang dia input di sistem aktivitas ini. Berarti datanya nggak ngunci ya Pak ya? Dia hanya referensi. Iya, iya betul. Oke, pas saya dapat poinnya. Jadi memang itu kenapa Pak? Emang sengaja nggak dikunci, nggak diwilingkan Pak? Atau memang ada kebijakan tertentu Pak? Enggak, sebenarnya untuk integrasi itu baru ada tahun ini Pak Wiawan. Jadi emang sebelum-sebelumnya itu belum ada wacana buat ngekunci antara sistem e-hibah dengan SPB. Untuk kebijakannya saya kurang tahu detailnya. Tapi di tahun ini dan untuk tahun kedepannya itu benar-benar dikunci. Jadi dia nggak meleset antara e-hibah dan juga SPB. Tapi untuk yang sekarang kondisi existing dia masih bisa berbeda datanya antara hibah dengan SPB. Oke Pak, oke. Saya dapat poinnya Pak. Bisa lanjut lagi Pak ke beranda Pak? Siap. Oke, harga ini dugaan saya standar harga Pak, betul ya? Ya, iya betul 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 betul. Nah, standar harga yang digunakan itu kan ada apa namanya? SSH gitu ya, SBU, KSPK, SP Iya, yang seperti itu ya Pak ya? iya Oke. Kalau penginputan nilai TKDN di standar harga ada Pak? ada Pak Wiawan sebentar. Hmm, ini ada tingkat komponen dalam negeri. Oke. Nah, ini Pak, sedikit aja Pak, kalau yang dalam penentuan standar harga Pak, dalam Hmm. penentuan standar harga ini ada semacam cara nggak Pak untuk mengkontrol bahwa ketika data yang diinputkan ini sesuai dengan standar di pasar atau ini nggak ada ini atau bebas aja Pak, kita bikin standar harga ya sesuai inputan kita aja gitu Pak. Karena kan gini Pak, Untuk realnya kan gini, saya misalnya punya barang laptop, ini standar SSA misalnya, saya punya barang laptop dengan spek sekian itu harganya 5 juta Pak. Tapi saya tulis Mhm. itu 6 juta di sini. Ya itu gimana Pak kontrolnya Pak? Nah, di harga ini ada fitur verifikasi Pak Wiawan. Jadi dia Oh, di sini ada tracking status ya, dia mulai dari input data, terus setelah input data, misalkan contoh input data operator, terus diteliti atau diverifikasi oleh supervisor dari SKPD induk. Dari SKPD induk diteliti, kalau misalkan memang udah sesuai dengan apa yang ada di pasaran, apa yang ada di dokumen ini, dia kan ada dokumen juga tuh melampirkan dokumen, melampirkan surat tanda tangan kepala SKPD. Nah, misalkan udah setuju, diokehin sama supervisor internal SKPD Induk. Nah, setelah supervisor SKPD Induk oke, dia masuk lagi ke verifikasi oleh BPKD. Di BPKD pun ada dua bentar dua Pak. Pak, sebentar penyelia. Pak. Izin Pak, Nah, sebentar. Yang input data ini siapa Pak yang pertama input ini Pak? operator SKPD atau UKPD. Operator. Heeh. Kemudian diverifikasi di level SKPD-nya oleh siapa Pak? Supervisor SKPD Induk. Itu realnya jabatan apa Pak kalau di sana di apa OPD-nya?
Kalau Nah, saya kurang tahu Pak, nggak ada standarnya. nggak ada standarnya sih. Jadi iya nggak ada standarnya Pak Wiawan. Itu mereka kirim. Biasanya mereka langsung ngirim dari Pusdatin BPKD, mereka ngirim data data apa operator atau supervisor internalnya, ataupun di sini ada fitur registrasi. Di sini ada fitur registrasi. Contoh misalkan saya Muhammad mau daftar sebagai supervisornya SKPD Induk, misalkan saya daftar di sini, nanti di ACC oleh kepala SKPD-nya, di ACC oleh kepala SKPD-nya, benar gak si Muhammad ini supervisor di dinas saya atau bukan. Kalau misalkan bukan, ditolak. Kalau misalkan benar ya diterima, maka akun saya ini punya akses sebagai supervisor eh, SKPD Indo kayak gitu. Oke Pak, lanjutkan Pak. Berarti ini kita verifikasi supervisor ini masih di level SKPD. Setelah itu Pak, Nah, setelah dari SKPD masuk ke verifikasinya penyelia BPKD dari pusat, penyelia BPKD pusat. Nah, ini yang pertama ini paralel Pak. Jadi ada dua staf yang berbeda. Ada staf rekening komponen dan staf usulan komponen. Staf usulan komponen ini dia bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap usulan komponen dari mulai dari unit kerja, terus kategori barangnya, nama komponennya, harga satuan yang tadi Pak Wiawan maksud, dia benar-benar harus meneliti ini sampai TKDN dan juga spesifikasi. Kalau misalkan dia udah oke, setuju. Kalau misalkan dia merasa ada yang janggal, ini ya ditolak. Dan kalau misalkan udah ditolak, dia otomatis nggak lanjut ke fase selanjutnya atau fase berikutnya. Jadi udah si usulan yang dia bikin ini udah benar-benar stuck di verifikasi awal usulan komponen BPKD dan statusnya ditolak. Kalau misalkan ditolak. berarti Pak ada verifikasi barangnya, spesifikasinya, ada rekeningnya ya Pak ya. Betul, betul Pak Wiawan. Karena kan di dalam standar harga ini pada saat nanti pemanfaatannya di belanja itu kan dia mesti di site apa di assign ke rekening apa saja gitu ya per barang itu kan. Iya, iya, mappingannya itu. Nanti dia masuk Hmm. ke rekening umum. Oke, lanjut Pak. Nah, saya lanjut yang verifikasi Pak Wiawan ya. Ya, Nah, setelah diverifikasi oleh penilai BPKD pusat, baru diverifikasi oleh kepala SKPD-nya langsung nih, SKPD Induk ini. Misalkan contoh puskesmas yang ngajuin, dia diverifikasi atau persetujuan kepala SKPD-nya, SKPD Dinas Pendidikan, benar-benar Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Jadi bukan kepala puskesmasnya, tapi kepala Dinas Kesehatannya. Setelah persetujuan kepala SKPD, masuklah ke fase upload surat pernyataan dari kepala SKPD, surat daftar usulan yang diajukan, kemudian surat daftar yang berisi rekening-rekening juga. Yang melakukan upload surat ini adalah si supervisornya SKPD Induk, supervisor SKPD Induk, dan suratnya sudah kami templetekan. Jadi ada satu menu untuk mendownload template suratnya. Nanti kepala SKPD tinggal tanda tangan. Kalau misalkan udah ditanda tangan oleh kepala SKPD, itu meliputi surat pernyataan juga bahwa komponennya sudah sesuai, maka diuploadlah oleh si supervisor SKPD Induk. Nah, setelah diupload oleh supervisor SKPD Induk suratnya, masuk ke verifikasi lanjutan rekening komponen oleh Kasubit BPKD. Ini level staf yang lebih tinggi lagi di verifikasinya Pak Wiawan. Bisa aja di sini di tahap duanya setuju, di sini bisa aja tidak setuju karena menurut Kasubitnya, oh ini rekeningnya gak sesuai misalkan. Bisa aja ini ditolak Pak Wiawan. Jadi kalau misalkan udah ditolak, nggak ada lagi fase-fase selanjutnya. Dia si komponen stuck di sini dan nggak masuk ke sistem SPB. jadi Pak kalau yang Jadi verifikasi yang pertama itu Pak yang di atas itu stafnya ya. iya ini staf staf biasa lah kasarnya Pak Wiawan. Nah kalau yang tadi yang sudah sampai ke lewat dari SKPD itu sampai udah disetujui gitu ya, itu Iya, baru sama kasubitnya ya. iya kepala sub bidang. Oke Dan Pak. di kepala sub bidang pun ada dua rekening komponen dan komponen doang, sama kayak yang atas tadi. Nah, setelah dari verifikasi kepala sub bidang, masuklah ke verifikasi kepala bidang. Ini lebih tinggi lagi penyeliannya, levelnya lebih tinggi lagi. Diverifikasi oleh Kabid, ada dua juga, ada verifikasi komponen dan juga verifikasi rekening. Nah, setelah dari sini, setelah verifikasi Kabid, masuklah ke verifikasi kepala BPKD, kepala badan. Verifikasi kepala BPKD atau persetujuan kepala BPKD.
Nah, dari misalkan setuju, usulan ini tinggal diposting. Nanti yang posting itu adalah si ini, yang verifikator usulan komponen yang di tahap paling atas tadi, yang tahap 3. Jadi staf staf biasa ini yang melakukan posting nanti. Sebentar Pak, Yang agak scroll ke bawah Pak. Jadi setelah tadi rekeningnya oke, persetujuan kepala BPKAD, terus ada yang kelewat ya Pak. hmm, Persetujuan ya kepala BPKAD, baru dia, sebentar salah tinggal salah. diposting. Nah, yang posting ini tadi staff yang pertama tadi Komponen. verifikasi ya. Ya, staf komponen untuk posting data komponennya. Ini nanti data usulannya masuk misalkan ke sistem SPB. Enggak langsung ke sistem SPB, tapi ke data harga dulu, nanti masuk ke apa? Ke referensi komponen ini. Terus kemudian di referensi komponen eh, ngelink atau apa namanya? Terintegrasi ke database-nya SPB. Nah, kalau misalkan komponen udah diposting, yang selanjutnya posting rekening. Jadi kalau komponen doang yang diposting itu rekeningnya belum masuk. Nah, kalau misalkan rekening udah diposting, baru nanti ini rekeningnya juga udah ke mapping dengan komponen yang telah masuk tadi. Oke, panjang juga Pak prosesnya. Iya, Verifikasi. karena benar-benar riskan ini untuk komponen. Bisa aja ngaco-ngaco harga harga laptop 20 juta pada speknya kentang gitu kan. Iya, iya. Oke, oke Pak. Nah ini kayaknya cukup Pak yang standar harga Pak. Ini berlaku untuk semua jenisan harga ya, SBU dan Iya, seterusnya ya. ya, kalau di kita sih sekarang baru ada dua ya. Sebelumnya ada tiga sih Pak Wiawan, ada Hah? HSPK, SHS sama ASB. Cuman yang HSPK udah ditiadakan dan disamakan dengan ASB. Jadi sekarang cuma ada SHS sama ASB. Dan yang saya dengar juga kalau nggak salah SBU itu sama kayak SHS ya, Pak Wiawan ya. Sebetulnya sama Pak kalau dari struktur ininya ya Pak ya, komponennya sama sebetulnya Pak. Iya. Jadi Cuman di, yang di kami membedakan dia item-item yang tidak apa namanya tidak apa namanya di Tokopedia gitu atau barang yang apa perintilan gitu. Hmm. SPU itu mirip SHS cuman tidak perintilan Oh iya iya. komoditasnya gitu. Pak. Karena secara struktur data pun di kami sama Pak. SHS dengan itu tuh apa namanya? ASB ya, SBU. Oh SBU iya. ya. Pak. Oke Pak, mungkin bisa dilanjut Pak Siap. di Nih, menu yang saya PKBM. oke. Nah, EKBMD, EKBMD jangan lupa dijelasin Pak, karena di kita belum ada Pak. Iya, Cuman gini Pak, yang coba saya tangkap itu, ini aset ya Pak ya. iya aset Pak Wiawan. Kayak Jadi laptop, komputer kayak gitu-gitu. nanti ngelinknya dengan eh, ini ini yang dikelola oleh BMD ini, apakah aset yang sudah direalisasikan atau yang direncanakan Pak? Yang direncanakan Pak Wiawan. Biasanya kedua-duanya sih Pak Wiawan. Ya kalau di level perencanaan penganggaran kan sifatnya forecasting ya. Tapi yang realnya kan pada saat di penata usahanya itu berdasarkan pencairan dari belanjanya baru masuk BMD gitu bukan Pak? Iya, Ini ada kaitannya dengan akuntansinya nggak Pak? Penyusutan barang dan seterusnya. izin. Iya, Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi Pak Iwawan, kalau untuk RKBMD ini itu sebenarnya adalah aset yang barang yang sudah pernah dibeli dan perencanaan barang yang akan dibeli. Nah, ini sekarang lagi tahap integrasi ke RKBMD. Sebenarnya dari tahun lalu ya. Sampai tahun ini juga belum belum kesampaian. Nah, jadi sebenarnya sudah 3 tahun terakhir mau integrasi. Cuman setiap kali mau integrasi, kode sub kegiatan dari pihak RKBMD
nggak cocok gara-gara ganti-ganti terus kode-kodenya. Mereka nggak mau apa update, selalu Oke. terlambat. Akibatnya nggak sampai tahun ini nggak apa namanya nggak terintegrasi juga. Nah, Terus apa nyambunginnya gimana Pak? Manual? manual jadi bandingin apa mata ke mata Iya, seharusnya iya. Satu persatu. perencanaan di SPB ini rencananya rencana idealnya mengacu ke RKBMD untuk yang aset ya. Eh, Gitu. eh, eh. Selain daripada itu ya nggak perlu mengacu ke sana. Jadi bisa tahu berapa jumlah misalkan di sebuah kantor jumlah laptop ada 10 dia mau beli 10 lagi jadi kelihatan di situ. Nah, sampai sekarang nggak kesampaian karena perencanaan di RKBMD itu kode sub kegiatan ini gonta-ganti terus setiap tahun. Jadi kita nggak mereka nggak bisa catch up. Mereka selalu terlambat 2 tahun sebelumnya ya kalau ngasih data ke kita. Akibatnya nggak bisa kami linkkan sampai saat ini. Begitu Pak Yugawan. Oke Pak. Sementara segitu dulu Pak penjelasannya karena di pertemuan hari ini kita highlight dulu. Mungkin bisa lanjut ke isi PKD Pak. Sebentar Pak, ada satu pertanyaan dulu yang terkait BMD. Sorry, budgeting dulu Pak sebelum SPKD. Eh, Nanti yang budgeting itu Pak, apa bedanya dengan yang di aktivitas itu aja sih Pak? Pak Yugawan, Siap? ya tadi pertanyaannya beda beda dari budgeting sama aktivitas ya. Ya, Iya, untuk aktivitas itu dia lebih detail ke dalam. Contoh misalkan di aktivitas pengen nambah aktivitas berupa hibah, jadi rincian dari suku kegiatan, dia harus menginput proposalnya ya. Proposalnya harus diinput di situ dan seterusnya. Terus kalau misalkan dia suku kegiatannya aktivitas berisi apa PJLP, PJLP dia harus input apa namanya jenis PJLP-nya, jenis terus lebih detail. Jadi pendetilannya itu ada di aktivitas, dikelompokkan di sana. Pak coba dilihat Pak yang budgetingnya Pak. Coba aktivitas. Aktivitas. Nah, nah, ini dia aktivitas, misalkan contoh yang PJLP kali ya. Kamu bisa tahu nggak yang mana? Terus kemudian kalau untuk kecamatan dan kelurahan itu sebagian aktivitas sudah ada template-nya. Jadi mereka nggak perlu ngetik-ngetik teksnya lagi, cuman ngetik satuannya aja gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia lebih lebih di sini spesifik. Jadi Pak kalau yang di e-budgeting itu inputnya sampai mana Pak? Kalau di e-budgeting inputnya sampai sub kegiatan aja. Oh, berarti iya ya, berarti sama-sama dengan yang di perencanaan ya Pak ya. Iya, sama kayak di perencanaannya ini ya. Berarti nanti kita kalau rincian belanja apa di budgeting atau di aktivitas Pak? Di aktivitas. Aktivitas. Oke. Berarti saya bisa sementara saya bisa simpulkan gini Pak bahwa e-budgeting itu hanya bisa input sampai dengan subkegiatan. Sisanya Pak, pendetilan baik dari tadi ya aktivitas-aktivitas di bawahnya, kemudian Ah, rinciannya itu di aktivitas ya Pak ya. iya betul, taggingnya. Taggingnya oke. Iya. Basic ya, berarti data basicnya di budgeting. Iya. Jadi kalau Kalau saya di budgeting itu cuma sampai suku kegiatan, di bawahnya langsung kode rekening. Nah, kode iya, rekeningnya ini sudah agregasi dari aktivitas-aktivitas kode rekening aktivitas di bawahnya. oke oke oke. Berarti gini Pak, bisa nggak Pak kalau yang apa aktivitasnya lah input subkegiatan Pak? Eh, Aktivitasnya hilang, di input langsung sub kegiatan. Nggak, jadi input subkegiatan di aktivitas bisa nggak Pak? Input sub kegiatan nggak bisa, sub Nggak bisa. kegiatan di input di ya. Oke oke oke. Kalau sumber dana Pak, ini yang digunakan yang level apa Pak? Dibuka semua atau saya lihat Sumber ini dana banyak-banyak sesuai dengan PAD. referensi di tabel sih, ada referensinya kita
Yang tahun ini nyala nanti dinyalain gitu. Ini dimatiin. Kayak gitu Nah, sih, Pak nah Iwan. itu Pak, itu kan untuk sumber dana ini kan berjenjang Pak. Kalau di Mm-mm. PAD juga kan sebetulnya ada lagi tuh di bawahnya ya Pak ya, di PAD tuh ini kayaknya level keberapa gitu. Nah ini yang di yang di kebijakan di SPB ini sumber dana ini cukup sampai PAD aja atau level di bawahnya Pak? Cukup sampai PAD. Oke. Kalau untuk Itu yang PAD PAD sisanya di itu aku misalnya gitu gitu pusat atau gitu gimana Pak? itu sebentar saya buka referensinya dulu. Ya, Pak, baru gabung itu tadi yang aktivitas itu bukannya akan rencananya dijadikan nama paket ya? Agak berbeda kalau paket kan dia bisa lintas unit kerja perangkat daerah ya. Eh, Eh, ya, nama paket sebenarnya, tapi eh, itu dia akan mengikat ke SKPD tersebut. Jadi dia di perangkat daerahnya, walaupun ada nama paket yang sama, tapi dia hanya milik perangkat daerah tersebut juga gitu. Jadi sebenarnya biar datanya masuk semua. Sebenarnya kalau di di sistem yang ada sekarang itu belum ada paket-paketan. Nah, ya maksudnya gini, eh, di SPB ini namanya aktivitas, tapi ketika dimasukkan ke SPDRI ini, dia Heeh. dirubah jadi paket gitu. Maksudnya. Tergantung inputannya itu aktivitas itu kadang-kadang suka jadi dia kalau aktivitas yang ini nanti informasi yang di apa namanya struktur datanya berbeda dengan aktivitas ada kategori aktivitasnya ya agak-agak berbeda. Mungkin Nah yang ini untuk perbedaannya yang kayak gimana? contoh kayak tadi yang hibah tadi kamu buka. Kalau kayak hibah field-fieldnya dia berbeda. Nah contoh kayak hibah di sini ada proposal hibah dia harus input seperti itu. Kalau yang PJLP Oh, kalau proposal hibah itu di kita nggak ada sebenarnya. Itu kan uploadan ya. iya uploadan. Hmm. Jadi ini, oh kalau hibah ini sebenarnya dia gelondongan ya, tidak pakai standar harga berarti ya, atau Iya. adanya. Itu ada komponennya tuh. Komponen itu apa Bang maksudnya Pak? Iya, ada komponennya. Komponennya itu dia input manual sih. Jadi nggak mengacu ke e-harga tadi. Oke Pak, jadi Oh, jadi ada yang beberapa kan kayak memang hibah ini dia gelondongan, tidak ada standar SSA-nya, tidak ada komponennya. Mungkin ini jadi dibuat global ya, kayak dibuat dipaksa pembuatan komponen berarti ya sebenarnya. jadi mungkin Pak kalau kita lihat dari bahasanya kan ini namanya komponen ya Pak ya. Tapi karena tidak nge-refer, jadi kode komponen ini memang tidak ada di standar harga ya Pak ya. Salah Tidak saya ada di tahu. standar harga, di sistem e-harga tidak ada. Oke, tapi tetap dikasih kode ya. Tetap dikasih kode untuk membedakan misalkan teks yang sama di unit kerja yang berbeda atau sub kegiatan yang berbeda. Ya, supaya tidak berulang ya nanti teksnya ya. Iya, betul. Nah ini Pak, kalau kita tarik garis kesamaan ya, kita lihat kesamaan dengan SPDRI itu di levelnya apa namanya aktivitas ini di kita itu namanya paket Pak. Nah terlepas Oh, terlepas nanti ada perbedaan struktur data ataupun item-item lain yang diperlukan di aktivitas ini itu memang menjadi perbedaan tersendiri. Tapi ketika kita coba alirkan datanya Pak dalam konteks memigrasikan yang anggaran ini Pak, kita heeh. akan anggap yang aktivitas ini adalah satu pemaketan tersendiri seperti itu Pak di bawah kegiatan. Iya, iya, iya. Nah, terus yang subtitle ini kan ada subtitle, dia akan menjadi keterangan.
Di Iya. kita itu dia kan berbagi keterangan. Cuman di sini kan ada paket pekerjaan tampilannya. Cuman itu nanti kita nggak akan di mappingkan untuk paket pekerjaan. Oke, Mas Andrian masih ada? Ya, Oke, kita bisa beranjak Pak ke menu yang lain Pak. tadi yang sumber dana. Oke, gimana Mas Andrian? Nah, tadi yang kan sumber dana ini itu hanya namanya saja Pak ya, tidak ada kodenya ya Pak ya. Nggak ada kode, dia langsung nama. Nah, Jadi karena di ini kita ini, referensinya, referensi sumber dana yang ada di sistem. nah di kita mungkin perlu dimappingkan ini, eh, mungkin kalau PAD bisa kita masukkan. Cuman kan ada beberapa eh, sumber dana yang memang dia ada yang khusus peruntukannya. Saya kayak ada lupa itu DAK fisik atau apa ya yang dia digunakan khusus untuk misal di kesehatan. Atau kalau misalnya memang ini ada refer kodenya berdasarkan Iya, iya. kode Kemendagri itu lebih enak gitu. Nah, kan kayak ini PAD bisa menggunakan yang 1.1 gitu ya. Ya. Ya izin Pak Andrian. Jadi Ya, eh, sebenarnya kami baru baru dapat data sumber dana. Jadi sumber dana kode dan juga namanya. Jadi kan di kami itu dari dulu-dulu itu kan cuma ada ID sama nama aja nih. ID sama ya. nama dan ini yang dipakai buat inputan di sistem SPB ataupun aktivitas. Nah, kemudian di tahun ini waktu itu kami dapat mappingan atau dapat data sumber dana dari Bangda. Nah, ini Mm-mm. udah ada nih. Jadi contoh yang PAD kodenya 1.1 dan di SIPDRI pun ada komparasinya. Ini kami gunakan waktu itu untuk migrasi data ke Bangda ya waktu itu. Oh, kalau ini enak sih berarti Iya. tidak ada mappingannya soal kayak gitu. Nah, Nah, gini Pak, terkait nanti kan kita kita kan sekarang tengah proses migrasi nih Pak. Berarti nanti pada saat apa, penentuan standar apa sumber dana Pak, nanti iya. Bapak bisa lempar ke kaminya kode aja ya Pak ya, dengan kode Bangda kode ini Pak. Jadi nanti walaupun di aplikasi, jadi gini Pak, kalau Bapak kan masih pakai aplikasi yang hanya gunakan ID itu Pak, nggak ada kodenya. Ya. Nah nanti apa namanya data yang dikirim ke kami itu di belanjanya itu udah berupa kode gitu Pak. Nanti dari tim DKI mungkin mungkin ada proses mapping tersendiri apa ya? Oh iya, cuman yang PAD nggak bisa kita rincikan lagi Pak Yudawan karena dia kan sudah umum, jadi nggak bisa dispesifikkan lagi. Oke, Iya, berarti nggak satu apa titik karena satu memang gitu ya. di daerah yang lain pun itu banyak yang pakai PAD itu langsung. Tidak sampai ke rinci ke pajak rokok atau pajak hotel kayak gitu. Iya Pak, berarti Bapak kirimnya yang satu titik satu aja berarti. Oh iya, iya siap. Oke Mas Andri masih ada lagi? Sudah mungkin lanjut, bisa lanjut. Boleh Pak ke menu yang lain Pak? Ya, izin sudah Pak Wiawan. Nah ini Pak, SIPKD itu gimana Pak? Nanti nggak ada. SIPKD sudah tidak terpakai Pak Bukan Wiawan. terpakai, bukan kita yang Udah handle. bukan kita yang handle SIPKD. Secara data pun sudah tidak terintegrasi dengan. Kita integrasi keluar Iya, jadi ya, kita cuman integrasi ngirim-ngirim data keluar ke SIPKD. ke SIPKD-nya. Oh, maksudnya gini Pak, SIPKD ini masih jalan Pak berarti? Masih. Iya, masih jalan. Oh, saya kira gini Pak, saya kira udah semuanya full sistem sendiri nih. Berarti ada yang gunakan masih SIPKD ya? Keperluannya untuk apa Pak? Untuk Iya, penata usahaan ya?
Betul penatausahaan. Jadi Sipkada setelah diketok di SPB atau ada pergeseran gitu ya, perencanaan atau pergeseran atau perubahan, itu kita kirim data ke Sipkade. Nanti dari Sipkade ada pencetakan-pencetakan lagi di sana, tapi bukan kami yang menangani. Kemarin saya sempat dengar Pak dari Pak Ihsan sama Pak Dias, katanya punya sistem sendiri Pak untuk penatausahaan. Iya, Sipkade itu. Oh, setiap KD yang coba Pak diklik Pak, saya pengen lihat Pak. Kayak gimana Pak? Maksudnya gimana? Gimana Pak Iwan? Nah, setahu saya karena yang saya kenal SIPKD ini aplikasi yang generik Pak, yang dikeluarkan BPKP. Apa? Bukan BPKP, saya lupa. Kemenkyu. Kemenq ya? Itu Oh, bukan itu Pak. bukan. Dia punya sendiri yang orang Bandung itu loh, yang ngerjain. Lama banget Oh, sudah. Saya dulu masuk 2003, dia udah ada tuh. 2004 udah ada tuh Sipkade. berarti coba dilihat Pak, bisa diklik nggak Pak? Saya nggak punya loginnya. Udah mati. Tapi intinya bukan, karena kalau dilihat dari nama itu kan seolah aplikasi yang generik digunakan oleh seluruh Pemda nih Pak, yang dideploy di masing-masing Pemda. Berarti Oh, jadi berarti SPKD yang di memang sini itu berbeda juga. ya? Jadi iya, jadi mereka ada pakai dua, yang satu buat pelaporan doang ya. Iya, yang satu buat pelaporan doang itu sebenarnya yang dipakai ada SIPKD. Ada. Jadi ada yang buat pelaporan, ada yang memang dipakai. Yang dipakai ini itu sudah lama banget dipakainya. Jadi buat penatausahaan dia pakai aplikasi itu dari yang PTDI developernya, bukan kami. Oh iya, iya. Oke, oke. Oh, Mas Haris Sabto bukan developernya. Saya tahu kenalnya Yudi, Pak Yudi. Itu yang XPTDI bukan Pak ya? Yang ex-PTDI itu iya Oh, betul. oke. Ya kayak saya ada beberapa yang kenal sih Pak. Oke Pak. Jadi kita lewat aja Pak. Yang SPKD kita lewat. Kemudian yang itu Pak, LPS ini apa Pak? Ada integrasi datanya nggak dengan yang aplikasi ini Pak? Yang lain? Eh nggak ada sih integrasi data LPSM di input ulang, nggak ada integrasi data. Oke. Jadi untuk RUP semuanya input ulang ya Pak ya? Input ulang. Oke. Kalau Imonep Pak? Emonef ini untuk monitoring dan evaluasi. Yang publik bisa dilihat sama publik juga apa namanya datanya. Nah di sini hasil musrembang yang tadi rembuk RW, usulan langsung dan seterusnya juga dimonitor di sini. Eh, Kemudian untuk yang apa namanya realisasinya di input. Kalau apa namanya yang subkegiatan tadi juga di sini di input realisasinya, baik realisasi anggaran, daftar belanja coba. Nah, itu. Nah, seperti ini dia. Nah, Oke Pak. Oke. setiap subkegiatan kan dia ada indikatornya. Itu di input di sini realisasinya. Oh, jadi kan di setiap kegiatan itu punya target dari setiap indikator ya Pak ya? Iya Nah, betul. Nanti ada indikator. hasilnya, outputnya apa? Hasil dari targetnya itu diinputkan di Monef ya? Iya betul, input di Monev. Terus pekerjaannya juga didetailkan lagi di sini. Nanti ada bukti foto segala macam di sini seperti itu. Ini ada fotonya kebetulan ya. Kebetulan nggak ada bukti ya. Karena memang nggak mandatori ya kalau untuk bukti. Oke Pak, saya udah dapat poinnya Pak yang Monef ini. Sementara ya. Mungkin bisa ke selanjutnya Pak. Ya, berita Selanjutnya acara ini Pak. ya. Nah, berita acara ini baru dipakai tahun ini untuk apa kemarin? 2024 buat 2002 APBD 2024. Nah, berita acara ini kan dia ada 3 tahap. Pertama banggar awal, terus kemudian komisi, rapat komisi sama banggar akhir. Nah, di sini eh, mereka kan kalau gelondongan ya kalau banggar awal. Coba banggar awal. Nah, ini dia mereka input gelondongan seperti ini. Per rekening untuk dibahas di komisi ya gitu ya. Bahas komisi.
Nah, di input seperti ini, tambah kurangnya, terus dicetak, habis itu masuk ke rapat komisi. Nah, untuk rapat komisi seperti ini, detailnya dia sampai ke level subkegiatan kalau untuk komisi. Sampai ke level aktivitas, maaf. Nah, seperti ini. Oke, Pak. Saya coba ini dulu ya, Pak. Saya coba apa namanya? Gambaran saya dari saya gini, Pak. Kalau yang aplikasi berita acara ini sebenarnya kan untuk data yang diproses di apa namanya di aktivitas maupun di aktivitas ya, itu adalah hasil dari proses yang sudah dilalui di aplikasi berita acara ini, gitu bukan Pak? Jadi proses. Jadi saya ulangi, mungkin tadi kurang jelas. Dari SPB datanya kita ekspor ke sistem, kita transfer ke sistem berita acara. Nah, di sistem berita acara sama di summary-nya tadi sudah jadi di apa Banggar tadi, Banggar awal. Nah, ini masih ada perubahan untuk dibahas. Pas dibahas itu kan bisa jadi ada perubahan, misalkan terlalu kecil lah ini, terlalu besar ini, mereka kan apa adalah parameter-parameternya. Nah, kemudian setelah dari Banggar awal, gelondongan tadi dibahas di rapat komisi yang di puncak ya, yang di puncak. Nah, di rapat dibahas di sana, ini mereka detil dia langsung ke belanja pendapatan pembiayaan dibahas di sana detil. Bila ada contoh kayak gini kenaikan gaji 8%, dia tambahin dah tuh tambah sekian. Kalau kurang nih, tambahin 8%, tambahin sama dia di sini. Kira-kira gitu Pak Yunawan. Nah, kalau sudah selesai Pak, pembahasannya selesai, kemana lagi datanya Pak? Pembahasan selesai, dia pindah ke Banggar akhir untuk disahkan. Oke, setelah Banggar akhir selesai Pak? Banggar akhir selesai, dikirimlah ke SPB lagi sebagai pagu apa plafonnya. Jadi mereka nanti utak-atik lagi untuk disesuaikan dengan pagu yang ditetapkan sistem berita acara ini lagi. Gitu, Pak Yohan. Nah, misalnya gini Pak, ketika ada proses, jadi kan yang dikirimkan ke berita acara ini adalah cuma sampai pagu ya Pak ya, betul ya? Iya, Ada nanti yang dikirim balik jadi pagu per aktivitas. Jadi setiap pagu per aktivitas. aktivitas. Iya. Jadi aktivitas itu dikirim balik pagunya Pak, tapi untuk rincian per aktivitasnya tetap di SPB ya? Nanti Tetap merinci. di SPB. Tetap di Oke. SPB. Tapi yang di sini cuma kunci pagu aktivitasnya. Dia boleh di bawah pagu kan boleh. Gitu kira-kiranya. Oke Pak, ngerti Pak. Jadi semua proses yang dilalui di Dewan itu di record juga ya di sistem, ya, bukan di record, Iya, record. Iya. dijalankan juga di dalam sistem gitu. Iya, nanti pas cetaknya juga di situ namanya banyak tuh yang tanda tangan tuh. Karena kalau di SIPD Pak, proses di Dewan ini baik yang tadi dimulai dari reses itu Pak, itu dua sistem. Jadi tahu input ke apa namanya ke perencanaan ataupun ke penganggarannya itu udah jadi Pak pembahasannya, itu tidak di sini pembahasannya, tidak di sistem. Oh, Terus perbedaan mendasarnya Pak. iya iya iya. Oke. Oke Pak, kayaknya sementara kita cukup dulu Pak. Nanti nanti satu persatu akan kita perdalam lagi Pak di pertemuan berikutnya. Siap, Kebetulan siap. nanti di acara konsinyering juga Pak yang hari Jumat kita hadir juga Pak. Ini bisa kita jadikan bahan untuk pembahasan di hari Jumat juga seperti itu Pak. Siap, Pak Yohan. Pak Andrian mungkin ada lagi Pak yang mau ditambahkan atau teman-teman yang lain, Mas Ragan, Mas Ferdi, Mas Yoga. Cukup kayaknya. Oke, terima kasih Pak Hendra, Pak Arya, teman-teman. Mungkin kita akan perdalam di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya yang tutup aja ya Pak ya. Saya mewakili host menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Iwan. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin live. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Wiawan. Ya, Semuanya izin live. Assalamualaikum. kalau